Perlakuan polisi atas pria kulit hitam di Perancis memalukan bagi Emmanuel Macron. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pada hari Jumat 27 November, video yang menunjukkan polisi Paris melakukan hal yang tidak baik pada seorang produser musik kulit hitam memalukan bagi Prancis dan pemerintah harus mencari cara untuk memulihkan kepercayaan publik. Jaksa sedang menyelidiki serangan kekerasan terhadap Michael Ziegler yang mengatakan ia juga dilecehkan secara rasial oleh petugas. Setelah rekaman CCTV dari insiden tersebut dirilis, pihak pengawas polisi juga sedang menyelidiki. 4 petugas polisi ditahan untuk diinterogasi sebagai bagian dari penyelidikan. Kata kantor Kejaksaan Paris, pemukulan di dalam pintu masuk sebuah gedung terekam dalam tayangan video CCTV dan telepon genggam yang telah beredar luas secara daring dan menjadi berita utama di seluruh Eropa. Semua video yang telah kita lihat tentang hal yang terjadi pada Michael Ziegler tidak dapat diterima. Itu memalukan bagi kita semua. Prancis seharusnya tidak pernah mengizinkan kekerasan ataupun kebrutalan, tidak peduli siapapun. Prancis tidak akan membiarkan kebencian atau rasisme berkembang, kata Macron dalam sebuah pernyataan di halaman Facebook-nya. Ia juga menambahkan kepolisian harus menjadi teladan. Pemukulan Ziegler berisiko mengobarkan keterangan dan pun ketegangan rasial dengan tuduhan kebrutalan polisi berulang kali terhadap komunitas kulit hitam dan etnis. Masalah itu membekas dalam pikiran banyak orang setelah hal serupa terjadi di Amerika Serikat, yaitu pada warga kulit hitam bernama George Floyd di Minneapolis, Amerika pada bulan Mei memicu gerakan Black Lives Matter. Presiden kelompok anti-rasisme SOS Rasisme Dominic Sopo mengatakan kepada Reuters bahwa Ziegler telah menjadi sasaran serangan rasis, ungkapnya. Di sisi lain diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin mengatakan merupakan pelanggaran pidana bagi orang tua muslim yang marah kepada seorang guru karena menunjukkan karikatur Nabi Muhammad dalam pelajaran kepada anak-anak mereka. Para orang tua yang mendatangi seorang guru memberitahu mereka untuk berhenti mengajar kartun yang dilindungi kebebasan berbicara. Besok itu akan menjadi kriminal. Pelanggaran, kata Darmanin dilansir di Anadolu Agency pada Minggu 22 November 2020. Menurut Darmanin, mereka bisa menghadapi tuntutan bahkan deportasi dan seorang hakim dapat, ini sangat penting, seorang hakim akan dapat berkata, jika Anda adalah orang asing yang melakukan kejahatan ini, Anda dapat meninggalkan negara ini. Presiden Prancis Emmanuel Macron berjanji akan menindak apa yang dia sebut sebagai separatisme Islam untuk mempertahankan nilai-nilai sekuler Prancis dan berpendapat bahwa kartun kontroversial harus dipertahankan atas dasar kebebasan berbicara. Namun, para kritikus menuduh Macron secara politik mengeksploitasi serangan baru-baru ini dengan mengadopsi wacana sayap kanan populis tentang Muslim dalam upaya untuk menarik pemilih sayap kanan. Macron mengambil langkah ini pada Rabu 18 November untuk memperlakukan piagam nilai-nilai Republik pada komunitas Muslim dan memberikan batas waktu 15 hari bagi Dewan Prancis untuk kepercayaan Muslim untuk menerima piagam tersebut. 8 pemimpin CFCM bertemu dengan Macron dan Darmanin di Istana Elysee untuk pembicaraan tersebut pada Rabu kemarin. Dewan Itikat Baik CFCM akan membentuk Dewan Imam Nasional untuk menawarkan akreditasi resmi kepada para imam yang tinggal di tanah Prancis, menurut laporan media.
Piagam Macron tentang nilai-nilai Republik akan melarang campur tangan asing dalam kelompok Muslim dan akan menyatakan secara eksplisit bahwa Islam bukanlah gerakan politik tetapi agama. Sementara itu diberitakan sebelumnya, 3 pemimpin Barat ini begitu negatif terhadap Islam. Siapakah mereka? Apa salah Islam sehingga membuat pemimpin ini begitu negatif dengan agama Islam? Islamofobia atau ketakutan terhadap Islam ternyata masih diyakini oleh sebagian besar orang. Negara-negara Barat seperti Amerika Serikat hingga Prancis baru-baru ini masih gencar menunjukkan ketakutannya terhadap Islam. Islam lebih banyak dituduh menjadi dalang berbagai aksi teror dan hal-hal yang buruk di negara mereka. Hal ini bahkan diperparah dengan tindakan dan ucapan kepala negara mereka yang cenderung memojokkan Islam. Berikut beberapa kepala negara yang dalam pernyataannya menyatakan dengan kuat sikap sinis terhadap Islam. Yang pertama tidak lain tidak bukan Emmanuel Macron. Presiden Prancis Emmanuel Macron sejak awal bulan ini menyebut akan melawan separatisme Islam yang disebutnya mengancam hingga berpotensi mengambil kendali di beberapa daerah komunitas Muslim. Saat ini pemerintahannya juga mulai memperketat pengawasan terhadap pendanaan kelompok-kelompok Islam. Sikap Macron ini dimulai sejak kasus yang terjadi pada seorang guru sejarah oleh seorang siswa yang disebutnya menganut Islam radikal karena ingin membalas penggunaan kartun Nabi Muhammad oleh guru tersebut. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bahkan menyebut Macron membutuhkan pengobatan mental atas sikap dan juga tindakannya yang menyudutkan umat Islam di negaranya sendiri. Kedua ada Donald Trump. Presiden Amerika Serikat ini, Donald Trump memang lebih condong dicitrakan sebagai sosok yang tidak memihak kepada umat Islam. Hal ini ditujukan dengan mengeluarkan aturan yang melarang warga negara dari beberapa negara mayoritas Muslim memasuki Amerika Serikat tidak lama setelah menjadi Presiden Amerika pada tahun 2017. Pengakuan sepihak Trump soal Yerusalem sebagai bagian dari ibu kota Israel pada tahun 2017 lalu juga dinilai telah menyudutkan negara Islam. Trump juga menyudutkan Muslim dalam serangkaian komentar dan tweet yang meremehkan dan mengecam Islam radikal dan membuat daftar negara-negara Muslim berbahaya. Ketiga ada Erna Solberg. Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg banyak dikritik soal pembelaannya terhadap demonstran kelompok Stop Islamization of Norway atau SIAN September lalu. Ia membela aksi perobekan Al-Quran yang dilakukan demonstran tersebut sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Namun Solberg berdalih pembelaannya karena memang kebebasan berekspresi dijunjung tinggi di negaranya. Ia tak bisa melarang apa yang dilakukan kelompok SIAN meski ternyata telah melukai hati umat Muslim sedunia.